Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Aceh. Beliau berasal dari keluarga yang berkecukupan, tetapi dikarenakan bencana tsunami yang melanda Aceh, usaha keluarganya hancur. Dan hal ini mengharuskan beliau untuk mulai bekerja sambil kuliah. Hingga suatu saat beliau ditawarkan bisnis Tiens dan memutuskan untuk bergabung. Karena beliau melihat dari bisnis inilah beliau bisa membantu ekonomi keluarganya. Saat ini beliau telah mendapatkan perjalanan gratis ke belasan negara, mobil niaga, dan juga luxury car. Jaringan bisnisnya pun berkembang pesat di beberapa kota di Indonesia dan luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Miftah. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Miftah, saya asli dari Aceh. Latar belakang saya Bapak Ibu, dulunya mantan karyawan di toko emas. Mungkin tadi Anda sudah lihat di video saya Bapak Ibu ya. Saya lahir itu sekitar 26 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Februari. Jadi saya lahir 91, tanggal 16 Februari Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kehidupan saya diceritakan, kalau masa kecil saya itu nggak ada yang luar biasa. Itu biasa aja, saya lahir dari keluarga yang sederhana dulunya. Jadi saya lahir dari keluarga yang sederhana, nggak kaya, juga nggak miskin Bapak Ibu. Jadi pas-pasan lah. Ya rumah masih sewa ya, pas-pasan gitu. Nah jadi di waktu kecil, jadi saya tinggal di sebuah kampung namanya Blower gitu. Jadi di Aceh itu saya sering main sama teman-teman. Ya, Anda juga pasti waktu kecil sering main ya sama teman-teman. Ketika saya main sama teman-teman saya, kadang-kadang saya kan main ke rumahnya, dan saya lihat Bapak Ibu, perbedaan antara orang tua dari teman saya sama orang tua saya. Jadi saya suka banding-bandingin gitu. Saya lihat anak-anak dari teman saya itu rata-rata orang kaya gitu. Jadi pas saya lihat teman-teman saya, wah enak juga ya jadi anak orang kaya. Jadi saya sering main ke rumahnya, itu dulu mungkin waktu saya kecil, teh botol itu udah luar biasa. Jadi di kulkas teman saya itu ada teh botol, Sprite, Coca-Cola. Jadi saya ke rumahnya khusus untuk biar dapat teh botol sama Coca-Cola gratis gitu. Nah jadi itu dulu kebiasaan saya. Jadi nebeng sama orang kaya. Jadi dalam hati saya sempat bertanya, kenapa saya nggak lahir dalam keadaan anak orang kaya di saat itu? Kalau sekarang dilihat, saya bersyukur Bapak Ibu. Karena saya nggak terlahir dari anak orang kaya, maka saya harus berjuang Bapak Ibu. Jadi waktu saya main, kadang-kadang merasa ya nggak bisa beli apapun gitu. Jadi minta beli ini nggak dibeliin, minta beli itu nggak bisa dibeliin. Jadi singkat cerita, saya masa kecil saya seperti itu. Terus saya dimasukkan ke ma'had gitu. Jadi dimasukkan ke pesantren. Jadi waktu di pesantren itu di SMP Bapak Ibu ya. Ya mungkin di sini Anda ada beberapa yang sekolah asrama gitu. Namanya anak asrama itu enaknya Bapak Ibu. Jadi kaya miskin udah nggak ada bedanya lagi. Makannya sama gitu kan. Jadi kalau anak orang kaya mau misalnya dia kaya kalipun ya paling dibawain snack gitu. Tapi waktu di dapurnya sama-sama makan tempe, sama-sama makan tahu. Jadi saya bersyukur gitu. Jadi anak orang kaya nggak kelihatan. Saya yang hidupnya pas-pasan juga biasa-biasa aja gitu. Jadi waktu di Ma'had saya banyak belajar itu tentang leadership. Jadi bagaimana cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi dari kelas 1 SMP saya udah mandiri, cuci baju sendiri. Dan itu asrama saya dulu masih percobaan. Jadi ketika asrama itu dulu ya masih militer ya. Jadi masih main pukul-pukulan gitu. Dan saya ada satu waktu Bapak Ibu, saking takutnya ketika saya ibaratnya nggak sholat jamaah, tapi udah sholat. Saking takutnya ibaratnya kalau hukumannya itu berat banget. Jadi suruh jalan jongkok keliling lapangan, terus dijemur, terus dipukulin. Karena saking takutnya, saya sembunyi. Tahu nggak sembunyi di mana? Di kuburan. Saya paling takut tuh kuburan, tapi nggak tahu kenapa. Saya lebih takut dihukum daripada kuburan. Jadi saya baru belajar satu hal. Sebuah ketakutan akan kita lakukan ketika ketakutan lainnya muncul. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sama halnya, ya dalam bisnis ini juga gitu. Mungkin beberapa dari Anda takut untuk mengambil peluang. Tapi nggak takut Anda akan masa depan Anda yang lebih buruk nantinya. Itu yang terpikir oleh saya. Jadi singkat cerita, hari itu akhirnya saya nggak ditemukan di Ma'had. Akhirnya ya abang letting saya lolosin saya gitu. Saya bersyukur ya kan, kuburan menyelamatkan saya pada hari itu gitu ya. Jadi setelah 1 tahun, tahun kedua, saya udah mulai nggak betah Bapak Ibu. Setiap orang tua saya datang ke asrama, saya selalu nangis untuk minta pindah. Mak, ya, tolong pindahin mak, nggak enak mak, di sini dipukulin, makanan nggak enak. Pokoknya saya ngeluh. Setiap hari, setiap datang orang tua, dijungin, saya selalu ngeluh. Tapi orang tua saya cuma ngomong satu hal, sabar. Nanti akan indah pada waktunya gitu kan. Wah, apanya yang indah, setiap harinya nggak enak gitu ya. Akhirnya sesuatu musibah datang, tapi bagi saya itu
berkah gitu. Musibah membawa berkah jadinya. Ya Anda mungkin tahu Banda Aceh ditimpa oleh tsunami, benar ya? Jadi Banda Aceh itu tsunami, mungkin beberapa dari kalian mungkin lihatnya di TV, yang nggak tahu kisah sebenarnya. Jadi kalau saya lihat sendiri pun Bapak Ibu, setelah tsunami itu bagaikan kota itu nggak mungkin ada kehidupan lagi. Bahkan saya nggak pernah terpikir sekarang Banda Aceh seperti ini lagi. Saya terpikirkan bahwa kota itu akan ditutup, semua penduduknya akan dipindahkan ke kota yang terdekat, mungkin ke Medan. Jadi udah hampir nggak ada kehidupan, di mana-mana mayat. Jadi di sepanjang jalan itu mayat semuanya. Bahkan udah hancur lebur. Jadi kalau Anda lihat film-film zombie ataupun film-film yang Tomorrowland dan lain-lainnya, mungkin lebih parah pada itu Bapak Ibu. Itu di TV aja, menurut Anda udah wow banget. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya ngeri banget Bapak Ibu. Dan ketika musibah itu, yang alhamdulillahnya orang tua saya selamat, paling saudara dari adik ayah saya itu yang nggak selamat, beberapa. Tapi alhamdulillah orang tua saya selamat dan itu pun selamat karena pertolongan dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi rata-rata tempat ibadah di sana nggak ada yang hancur, baik itu gereja ataupun masjid itu nggak ada yang hancur. Jadi dekat rumah saya itu ada masjid. Jadi orang tua saya langsung ke masjid. Jadi seolah airnya itu tidak mengenai masjid. Itu yang luar biasanya. Rumah saya Bapak Ibu belakang temboknya hancur, jadi belakangnya hancur harus dibangun ulang. Nah singkat cerita akhirnya setelah musibah tsunami saya dipindahkan ke sekolah. Saya berpikir saat itu saya akan dipindahkan sekolah umum, jadi saya bebas gitu kan. Ternyata enggak, dimasukkan lagi dari penjara ke penjara lainnya lagi, penjara suci lainnya. Gitu. Akhirnya saya masuklah ke Ma'had Darul Ulum gitu kan. Wah malapetaka apa lagi nih saya pikir gitu kan. Tetapi enggak Bapak Ibu, ternyata di Ma'had selanjutnya saya betah. Kenapa saya betah? Karena enggak seketat Ma'had pertama. Bahkan di Ma'had ini, saya yang paling hebat jadinya. Saya baru belajar satu hal Bapak Ibu. Ketika kita ditempa mental kita, mungkin Anda tersiksa, mungkin Anda terbeban. Tetapi Anda akan menikmati nanti di kehidupan nyata nanti. Anda akan menikmati ketika beban itu di kemudian harinya. Jadi singkat cerita, saya kelas 2 SMP. Jadi kan itu banyak bule datang karena kasih bantuan ya ke setiap sekolah. Karena sekolah Darul Ulum itu juga hancur. Nah akhirnya ketika bule itu datang, itu translatornya saya. Jadi saya kelas 2 SMP, translator bahasa Inggrisnya saya. Nggak dipakai yang kelas di SMA-nya. Bahkan ketika ada debat kontes, jadi debat bahasa Inggris, saya kelas 2 SMP bisa ngalahin yang kelas 3 SMA. Dan disitulah saya belajar. Ya, disitulah saya belajar. Waktu dulu di Ma'had sebelumnya, saya biasa-biasa banget. Saya nggak terasa bahwasannya emang pendidikannya itu emang ekstrim, tapi itu mental saya jadi bagus. Bahasa saya jadi bagus. Dan saya menikmati itu ketika dimasukkan ke Ma'had yang lainnya gitu. Jadi dari situ saya bersyukur. Wah, untungnya dulu pernah susah-susahnya. Untungnya dulu diperketat hukumannya. Jadi saya bahasa Inggris, bahasa Arab setiap hari, takut karena ibaratnya hukuman gitu kan. Nah jadi dari situ saya belajar ternyata apa yang membuat kita sengsara di kemudian hari itu akan membawa berkah kepada kitanya gitu. Nah singkat cerita saya dipromosiin di sekolah itu, akhirnya saya benar-benar aktif di sekolah itu. Bahkan saya sempat pertukaran pelajar itu ke Malaysia. Jadi satu-satunya ya cowok yang pria diutus ke Malaysia itu saya. Jadi saya diutus belajar sana sehingga saya punya orang tua angkat di Malaysia. Jadi di masa SMA, kalau ranking saya 3 besar terus, jadi nggak pintar kali juga nggak bodoh kali. Jadi biasanya yang saya perhatikan, biasanya yang ranking 1, itu terlalu monoton sama buku, jadi nggak bisa kreatif. Biasanya ya, nggak terlalu kreatif. Tapi kalau misalnya ranking 3, 4, 5, itu biasanya dia bisa menyibukkan dengan hal-hal lain juga. Jadi saya aktif, plus nggak bodoh kali gitu. Jadi saya sering dipakai. Bahkan yang ranking 1 nggak dibawa ke Malaysianya, saya nggak tahu kenapa gitu. Nah makanya kadang-kadang saya pernah baca sebuah buku, banyak orang nggak sukses itu pinternya bukan pada tempatnya. Maksudnya apa? Pinter tuh nggak dibutuhkan di bidang luaran, ngerti nggak maksudnya? Jadi Anda kalau pinter boleh, tapi jangan terlalu pinter di bidang yang nggak terlalu dibutuhkan di luaran. Itu dia. Oke, dari SMA akhirnya saya lulus, saya mulai masuk kuliah ya, saya tes kuliah. Yang herannya saya Bapak Ibu, bahasa Inggris saya kan tadi top ya, wis. Bahasa Inggrisnya luar biasa, saat itu tapi kalau sekarang udah nggak terlalu pintar lagi gitu ya, udah lama banget. Jadi saat itu saya ngetes langsung bahasa Inggris. Saya pilihan pertama kan mungkin kayak Anda ya, pilihan pertama bahasa Inggris. Tapi yang herannya saya, teman saya yang lebih bodoh daripada bahasa Inggris, lolos. Mereka masuk gitu kampus itu, nama saya nggak muncul gitu. Saya mikir malah petaka apa terjadi sama saya gitu kan. Saya pintar bahasa Inggris, tapi kenapa saya nggak dilulusin gitu kan di kampus itu. Selanjutnya akan ada gelombang berikutnya, betul ya.
Ya kalau mungkin di masa saya itu nama jalur mandiri. Nah gelombang berikutnya, saya tes lagi, bahkan saya tes ekonomi, jurusan-jurusan lainnya, nama saya juga nggak muncul. Wah saya udah mulai stres tuh Bapak Ibu. Udah mulai stres dan ada gelombang yang ketiga Bapak Ibu. Ketika gelombang ketiga saya tes, saya lulus tapi bukan di jurusan yang saya mau Bapak Ibu. Bukan di jurusan yang saya mau. Mungkin ada hari ini yang anak kampus bukan di jurusan yang mau. Ya biasanya kalau dengan terpaksa biasa nggak akan jadi Bapak Ibu. Biasanya gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Nah akhirnya saya nggak ngambil Bapak Ibu. Saya nggak ngambil karena itu bukan jurusan saya. Akhirnya saya nggak ngambil, saya nganggur. Dan saya berpikir saat itu juga saya butuhkan uang. Jadi saya membutuhkan uang karena keluarga saya sangat sederhana. Apalagi setelah tsunami keluarga saya jatuh bangkrut. Jadi ayah saya yang tadi hidupnya pas-pasan jadi minus. Usahanya kan kena tsunami semuanya, jadi hancur semuanya. Orang tua saya tuh minjam barang dari suppliernya. Jadi orang saya tuh usahanya tailor, baju. Jadi biasanya nyetok bahan kainnya. Itu biasanya sampai ya ratusan juta bahan kainnya. Jadi ketika tsunami semuanya kena tsunami Bapak Ibu. Sedangkan orang tua saya kan harus melanjutkan usaha, tetapi nggak ada bahannya lagi untuk dijadikan ibaratnya kerjaannya gitu kan. Akhirnya di mana harus ngutang, tapi harus majuin usaha. Jadi orang tua saya nambah hutang lagi Bapak Ibu. Jadi emang masa-masa sulit itu terjadi di kehidupan kami. Yang tadinya udah pas-pasan makin minus lagi Bapak Ibu. Di situ saya merasakan wah benar-benar hidup minim. Saya jangankan mobil Bapak Ibu, di saat itu motor aja saya nggak punya. Yang mana orang tua saya padahal janjiin saya tamat dari Ma'had 6 tahun, saya dibeli motor. Karena itu benar saya ke Ma'had. Kalau nggak karena itu mungkin saya pikir 2 kali untuk ambil Ma'hadnya gitu ya. Walaupun sekarang saya bersyukur. Jadinya ya saya ada pengingat lah untuk agamanya gitu. Tapi saat itu saya menyesal itu. Nah, jadi orang tua saya janjiin saya beli motor tapi nggak dibeliin motornya, nggak dibeliin. Karena ya tapi saya memahami karena ekonomi keluarga saya sangat parah saat itu dan saya memutuskan untuk bekerja. Dan disitulah saya memikirkan betapa capeknya untuk bekerja. Jadi saya bekerja sama orang, pergi pagi, pulang sore. Jadi saya pergi pagi, kalau Anda lihat di toko emas ya, saya jaga toko Bapak Ibu. Jadi Senin sampai dengan Minggu, jadi nggak ada libur-liburnya. Jadi Senin sampai dengan Minggu, pagi sore. Jadi kalau dicepatin, pas saya buka toko, seperti orang fitness. Gitu. Jadi buka toko, tutup toko, buka toko, tutup toko ya, seperti itu setiap hari. Jadi pergi pagi, pulang sore. Tidur, pergi pagi, pulang sore. Seperti itu, kayak robot jadinya. Mungkin ada hari ini yang Anda ngalamin? Ya, bagi saya hidup saya seperti saat itu seperti kelelawar. Kenapa seperti kelelawar? Karena saya hidupnya cuma malam. Pagi sampai sore saya kerja. Malam kadang-kadang udah capek tidur. Jadi saya berpikir, nggak ada perbedaannya saya sama robot gitu. Tugas robot apa? Membuat manusia untuk lebih gampang dalam pekerjaan, betul nggak? Itu tugas robot, mesin. Mesin itu kan memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kalau seandainya saya memudahkan pekerjaan bos saya, berarti saya robot yang baterainya itu nasi, gitu ya. Kalau robot kan baterai sama baterai. Saya robot, baterainya nasi. Bahkan saat itu saya berpikir, saya lebih rendah daripada robot. Kenapa? Kalau robot dipasangin baterainya sama si bosnya. Saya dikasih sendiri, pasang sendiri. Saat itu gitu kan? Iya juga ya. Jadi saya berpikir, kalau saya teruskan, hidup saya akan terus begini gitu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, ada telepon masuk itu dari seorang cewek. Dulunya saya sempat suka sih sama cewek ini gitu ya. Wih. Ya, jadi pas telepon itu saya langsung ngangkat itu kan. Suaranya dari itu pada baru bangun tidur. Langsung saya gitu kan. Halo, ya kan? Ya kan? Dia langsung bilang, "Nanti malam bisa ke rumah enggak?" Wis, belum apa-apa dia diundang ke rumah saya pikir gitu kan. Nah, padahal jalan aja belum, udah sudah datang ke rumah gitu kan. Kalau Anda jadi cowok, cewek yang Anda suka sudah datang ke rumah gimana? Oke, singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya datang ke rumah teman cewek saya tadi. Nah ketika sampai Bapak Ibu, saya melihat ada sekitar 5 orang. 1 orang itu pakai pakaian rapi Bapak Ibu. Pakai kemeja, rambutnya klimis. Saya kira dia ajak ngedit gitu kan. Tapi kenapa ada perkumpulan gitu. Tapi saat itu saya lihat minumannya enak-enak. Coca-Cola, Sprite gitu kan. Wah lumayan juga itu, gak apa-apa gitu kan. Akhirnya saya duduk. Ketika duduk ternyata dia presentasi Bapak Ibu. Tentang bisnis ini gitu. Awalnya saya agak kesel, saya kira mau diajak makan atau diajak ya minimal ngomongin gimana gitu kan. Masalah hubungan gitu. Ternyata diajakin bisnis Bapak Ibu. Dan ketika saya lihat, itu sampai terakhir diputarin video penerima reward. Kalau mungkin orang lama tahu, video ini yang mana ketika yang turun dari bus, Mercy-nya Bo. Mungkin Anda tahu ya, yang itu.
Dan saya sangat ingat video itu. Nah, saat itu saya masih sangat negatif sama bisnis ini. Saya masih sangat negatif. Bahkan saya bilang sama yang ngajak saya, ini bisnisnya tipu-tipu, saya bilang. Terus yang ngajak saya bilang, kan videonya ada nih penerima rewardnya. Ya kalau video bisa aja dibuat, diedit. Ini disuruh mobil di showroom, disuruh videoin dulu, terus disuruh pulang balik gitu. Karena saya nggak lihat saat itu kan langsung gitu. Nah karena di Banda Aceh saya itu belum ada yang terima BMW-nya Bapak Ibu. Tapi kalau di Jogja kan udah ada. Bahkan udah banyak yang terima mobil. Anda udah lihat langsung kan di depan udah ada mobil BMW-nya. Plus itu buat Pak Wawan ya, gitu ya. Nah, jadi Anda sudah melihat langsung nih bukti depan matanya. Jadi gampang percaya. Kalau saya dulu kan belum lihat langsung depan mata, jadi susah percaya Bapak Ibu. Akhirnya saya di follow up terus Bapak Ibu, diteleponin, sehingga kerjaan saya terganggu Bapak Ibu. Saya lagi kerja diteleponin, ngajak ke seminar Bapak Ibu. Nah, saya bilang, udah deh jangan telepon lagi. Saya kan udah bilang nggak tertarik sama bisnisnya. Tetapi yang ngajak saya ngotot banget Bapak Ibu. Dia bilang apa? Kamu datang aja dulu ke seminarnya. Kalau nggak mau gabung, nggak apa-apa. Nanti saya nggak akan ngajak kamu lagi. Yang penting yang terakhir kalinya kamu datang, saya nggak akan ngajak kamu lagi. Nah singkat cerita akhirnya terpaksalah saya datang. Karena pertemuannya di hotel. Karena saya belum pernah ke hotel Bapak Ibu. Iya jadi apa saya bilang kemana hotel? Oh oke gitu kan. Minimal saya bisa lihat hotel itu gimana gitu kan. Nah saya pikir ada makan-makan lagi. Karena waktu dulu diundang ke rumah, ada Coca-Cola, ada Sprite. Ini minimal mungkin ada rendang gitu ya. Nah akhirnya saya datang. Nah di pertemuan itulah pola pikir saya berubah Bapak Ibu. Jadi pulang dari situ saya melihat seorang anak muda sharingin tentang impiannya. Dia sharingin apa yang sudah didapatkan dari keringatnya sendiri. Sedangkan saya Bapak Ibu saat itu saya kerja, saya udah ngasilin tapi nggak sebesar apa yang dia ngasilin. Yang ngomong di depan itu padahal dia baru bekerja 6 bulan tapi udah bisa beli motor sendiri. Sedangkan saya Bapak Ibu, saya di toko emas itu udah 2 tahunan. Tapi jangankan beli motor, kredit motornya belum. Dia cash belinya. Disitulah saya, nggak bisa nih kalau saya nggak berubah, hidup saya nggak akan ada yang rubah saya Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita saya langsung join, tapi masalahnya di mana? Saya nggak punya modal gitu. Jadi saya nggak punya modal, saya pulang ke rumah, saya panggil, "Ma!" Saya panggil kan, semangat saya gitu kan. Ya sama kayak Anda lah gitu kan. "Ma, pinjam duit 2 juta." Saya bilang kan. Mama saya terkejut gitu kan. "Untuk apa duit?" "Ini ada bisnis bagus, Ma. Pokoknya tenang aja, Ma. Masa depan keluarga nanti Miftah tanggung semua." Wih gitu. Saking semangatnya gitu. Kalau Miftah sukses, Mak, hidup keluarga kita nih akan naik lagi derajatnya, saya bilang. Saya motivasin mama saya gitu kan. Mama saya, ini kesambat apa nih kan? Mama saya nanya, tadi ada lewat sungai mana gitu kan? Atau ada lewat kuburan mana? "Ma, ini serius, Ma. Saya perlu duit 2 juta. Enggak lama, Ma. 1 bulan saya ganti. Pegang tangan saya, bilang. Gitu kan? Bukan janji, tangan saya suruh pegang. Nah, pegang tangan saya gitu kan. Nah, akhirnya mama saya bilang apa? "Miftah, gitu kan, kamu ngerjain bisnis itu yang real aja. Kamu jualan ada barangnya itu udah real. Jangan kamu presentasi. Itu adik mama udah gagal. Om mama udah gagal." Dari mama saya ceritain orang-orang gagal semuanya. Dalam hati saya, mama saya kok jatuhin semangat saya bukan semangatin saya. Ternyata mama saya kurang baca buku saat itu rupanya. Iya Bapak Ibu, iya sama dengan Anda. Kalau Anda punya anak nanti, jangan dipatahin semangatnya, tapi semangatin, betul nggak? Nah, jadi kebalikannya mama saya, malah jatuhin semangat saya. Karena orang sukses, tahu saya, dia punya kelebihan cuma 1 cara aja. Tapi orang gagal, cuma kelebihan 1 alasan aja. Cukup 1 alasan, itu yang membuat dia gagal. Cukup 1 alasan. Dan di saat itulah saya mencari cara Bapak Ibu. Akhirnya saya mencoba untuk menelpon beberapa teman saya. Jadi saya telepon teman saya bilang mau minjam uang. Tapi saya nggak minjam langsung 2 juta, saya pinjam 200 ribu. Ternyata nggak cukup juga uangnya, cuma terkumpul 300 ribu Bapak Ibu. Dikit banget jauh kan? Saya lihat apa yang bisa dijual. Saya lihat muka saya pas-pasan. Nggak mungkin ya kan? Anda lihat ya muka saya, coba next Pak. Nah ini latar belakang saya dulu. Nah ini muka saya dulu Bapak Ibu. Jadi pas-pasan banget. Nggak bisa dijual nih kan? Akhirnya saya mikirin apa yang bisa dijual. Nah ternyata saya punya barang sesuatu yang bisa saya jual, gitar saya. Saya dulu pernah jadi anak band Bapak Ibu. Nah ini waktu saya jadi anak band, dulu di Ma'had. Nah ini gitar saya nih. Akhirnya gitar ini saya jual, laku cuma 700 ribu. Lumayan. Udah 1 juta kan? Saya mikir lagi, apa lagi yang bisa dijual gitu kan? Waduh, saya bingung saat itu Bapak Ibu. Udah hampir kehabisan cara. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita ada niat, ketika kita ngotot,
akan ada terlintas di pikiran kita, apa yang ngasilin Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, saya coba datang ke rumah saudara. Nah, saya bilang, saya perlu uang kuliah, tapi jangan contoh, ini bohong, gitu kan. Saya bilang, ini perlu uang kuliah, bilang, tolong kali, bilang. Jangan kasih tahu mama, karena kemarin tuh udah ada uangnya, cuman kepake, gitu kan. Saya bilang 1 bulan ganti, akhirnya dipinjamin 1 juta. Di saat itulah saya ngambil langsung, ya kalau sekarang mungkin di atas bronze sedikit, mau silver, gitu. Nah, akhirnya saya join, Bapak Ibu, ya kalau Anda lihat, semua latar belakang saya itu nggak ada hubungannya sama bisnis Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya harus ngomong sama orang, nggak ada. Saya dulu gitaris, itu nggak ada ngomong. Saya pantomim juga dulu. Jadi kalau misalnya pantomim itu gini gerak. Nah, gitu. Nah, itu anak pantomim ya. Jadi kalau anak mahat biasanya harus kreatif itu. Dulu pernah jadi boy band juga. Nah, ya ini uang sampingan saya dulu Bapak Ibu. Saya pernah jadi DJ juga dulu ya. DJ Islami tapi ya. DJ Islami nggak main di klub. Jadi saya nih main di pembukaan acara Gudang Garam. Jadi kalau ada event di Aceh, jadi biasanya ada pembukaan dulu. Jadi cuma main 2 lagu, udah dibayar. Jadi mainnya cuma 2 lagu doang. Lagu pembukaan, udah pulang gitu. Nah ini waktu saya main DJ, jadi semua latar belakang saya Bapak Ibu, itu nggak ada hubungannya sama bisnis saya bilang. Jadi kalau Anda hari ini merasa, ini bukan passion saya gitu. Ini bukan bakat saya, hello gitu ya. Ini juga bukan bakat saya. Karena Bapak Ibu, untuk mendapatkan uang bukan masalah bakat nggak bakat. Masalah ada uang masuk, nggak ada uang masuk. Anda lihat hari ini, artis pada buka bisnis cake kekinian, betul nggak? Mereka nggak bakat, karena mereka tahu masa mereka mau expire, betul? Anda lihat, maaf kata nih saya sebutin namanya, Pasha Ungu, masih ngeband sekarang? Sekarang jadi apa? Wali kota? Ya, jadi wali kota Bapak Ibu. Jadi sesuatu Bapak Ibu yang Anda suka, ketika uangnya nggak cukup, Anda akan cari yang lain. Mendingan Anda nggak suka mungkin sama pekerjaan sekarang ini, tapi kalau misalnya kantong Anda tebal, keluar negeri bentar-bentar, ujung-ujungnya Anda jatuh cinta sama bisnis ini. Betul nggak? Ya ibarat wanita lah. Atau ibarat yang wanita dulu saya tanya. Anda punya cowok, ganteng banget, ya kan? Mengalahkan Lee Min Ho. Tetapi ibarat kasar sama Anda. Suka nyakitin Anda, bahkan main tangan. Kira-kira Anda suka nggak? Jadi ujung-ujungnya Anda akan nggak suka sendiri Bapak Ibu. Begitu juga dengan kerjaan. Mau Anda cinta banget sama sebuah pekerjaan, kalau ujung-ujungnya pekerjaan itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Anda atau mencukupi kebutuhan Anda ujung-ujungnya jadi malas sendiri sama pekerjaan itu. Apalagi Anda harus melakukannya puluhan tahun. Bagi SMA kuliah, Anda 3 tahun SMA aja nunggu tamat capek nggak? Yang kuliah 4 tahun nunggu, yang pergi pagi, kadang-kadang siang, sore masuk, kapan dosen suka bilang gitu kan, masuk, kadang-kadang enggak gitu kan. Nah, capek nggak? Capek. Itu 3 tahun SMA atau 4 tahun kuliah aja capek minta ampun. Anda kebayang nggak kalau harus kerja sama orang atau punya atasan di pekerjaan Anda dan dilakukan puluhan tahun. Nggak ada tamatnya. Itu rasanya wah menjengkelkan. Di saat itulah bisnis ini menurut saya sangat relevan, sangat layak diperjuangkan karena hanya bekerja 1-2 tahun sehingga kita akan mendapatkan passive income dan free time Bapak Ibu. Freedom of time. Di saat itulah saya terlintas pikiran saya karena saya terus bekerja. Bagaimana caranya dengan modal yang kecil, saya bisa mendapatkan income yang besar dan terus mengalir walaupun saya tidak bekerja lagi suatu hari. Itu yang terlintas di pikiran saya. Oke saya jawab, ternyata jawabannya apa? Ya bisnis marketing Bapak Ibu. Karena modal sangat kecil. Disitulah saya Bapak Ibu mulai menjalankan bisnis ini. Nah ini pertama kali saya gabung di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi Anda bisa lihat kepolosan saya dulu. Ya, jadi saya polos banget Bapak Ibu ketika diajak gabung. Akhirnya saya gabung dengan keterbatasan pengembangan diri, saya sangat ingat Bapak Ibu. Pertama kali saya naik panggung, itu keringatnya nggak karuan Bapak Ibu. Kalau seandainya tisu mungkin nggak bisa. Kalau baju diperas, itu keringat saya semua Bapak Ibu. Itu keringatan, saya ingat banget. Dan kaki saya bergoyang, bukan karena musik Bapak Ibu. Kalau tadi kan bergoyang kena musik, ini kena grogi Bapak Ibu. Bahkan saya masih punya videonya dulu. Gitu. Jadi Anda yang hari ini baru bergabung, coba Anda rekam pertama kali Anda presentasi, baik itu home meeting, one-on-one, ataupun di atas panggung. Pasti beda banget dengan nanti Andanya. Nah, ini pas di pertemuan, jadi saya di awal enak di bisnis ini, kita dibantuin. Kalau di luaran, kita kerja disuruh, betul nggak? Di bisnis ini, Anda kerja dibantuin, gaji besar. Di luaran disuruh-suruh, gaji kecil, nggak dikasih libur, harus ambil cuti. Di sini dibantuin, gaji besar, baru gabung, udah disuruh ke India, baru gabung disuruh ke Hong Kong, enak nggak? Makanya saya kadang-kadang mikir aneh gitu kan. Yang pilihan nggak enak diambil, pilihan yang enak ditolak gitu. Cek dulu itu kan, mungkin ada yang kurang sehat itu. Nah, pertanyaan saya simpel Bapak Ibu.
Pak Wawan yang kurang sehat aja bisa berpikir positif. Anda yang sehat hari ini nggak bisa berpikir positif, aneh gitu. Nah terus ini pas perjuangan saya. Jadi kalau Anda lihat Bapak Ibu di bisnis ini, ya sama. Kita semuanya pasti harus berjuang, setuju nggak? Tapi perjuangannya Bapak Ibu itu semua sementara. Dulunya Bapak Ibu, saya cuman punya motor dan itu punya orang tua saya. Saya sangat ingat perjuangan saya Bapak Ibu. Saya itu berjuang dari nol. Jangankan mobil dulu Bapak Ibu, motor aja nggak punya Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu, saya diremehin sama orang lain gitu. Bahkan seringnya saya naik angkot karena ini punya motor mama saya. Jadi kalau mama saya nggak kerja, baru saya kerja. Apa pekerjaan mama saya? Mama saya Bapak Ibu, itu ngambil baju dari toko orang, itu kreditkan. Dari rumah ke rumah. Dia tawarkan dari rumah ke rumah. Dan terkadang saya menemani beliau, saya melihat penolakan beliau Bapak Ibu. Beliau ditolak oleh orang lain. Kadang-kadang orang memaki beliau. Kadang-kadang ketika beliau nagih hutangnya, mama saya yang dimarahin. Dan itu depan mata saya Bapak Ibu. Di saat itulah saya tahu Bapak Ibu, orang tua kita berjuang itu demi kita habis-habisan Bapak Ibu. Kenapa kita sebagai anak Bapak Ibu, enggak sanggup berjuang hanya dengan presentasi Bapak Ibu. Buka banting tulang. Kita hanya ngomong, kita hanya bercerita Bapak Ibu. Apa yang susahnya? Nah saat itu dengan motornya Ibu Bapak Ibu, saya pergi kemana-mana. Saya pergi pagi, pulang pagi Bapak Ibu. Dengan motornya Bapak Ibu. Nah akhirnya Bapak Ibu, ada uang sedikit saya tutup. Biar saya nggak diajakin. Daripada dia bilang, cowok kok naik Ferrari warna pink gitu kan. Lekong ya gitu kan. Susah juga ya kan. Capcus bok katanya kan. Wah susah juga. Akhirnya saya tutup Bapak Ibu. Karena belum sanggup ganti motor. Jadi belum sanggup ganti motor, saya stikerin Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, saya juga tertidur Bapak Ibu di warung kopi orang. Karena kecapean Bapak Ibu. Dan ini yang fotoin dolen saya Bapak Ibu. Beralaskan helm biar empuk sedikit kepalanya kan gitu kan. Dan ini saya lakukan Bapak Ibu setiap harinya. Nah ini saya temanin salah satu dolen saya presentasi dari kota ke kota lain Bapak Ibu. Kita menempuh jarak berjam-jam Bapak Ibu. Dan saya sangat ingat perjuangan pertama saya ini Bapak Ibu. Karena di perjuangan pertama saya ini, ketika saya ngembang keluar kota, ban bocor, dompet saya hilang. Ternyata benar Bapak Ibu, Allah itu terkadang hanya menguji aja Bapak Ibu. Tuhan itu hanya menguji kita Bapak Ibu. Tuhan itu mau lihat kesabaran kita sejauh mana. Jadi kalau Anda hari ini udah dapat informasinya tapi nggak ada uang, Tuhan tuh nguji. Anda nggak ada uang, mau nggak berusaha? Kalau udah ada uang ya bukan berusaha namanya, betul nggak? Jadi di saat itu saya memikirkan, wah Tuhan nguji saya nih. Tapi kalau orang negatif, pertanda nih harus berhenti nih, ya kan? Tetapi karena saya positif, Tuhan nguji saya. Saya bilang sama Tuhan dalam hati saya, tenang, saya tetap akan tabah untuk menghadapi cobaan ini. Karena saya tahu berkahnya akan luar biasa. Dan Bapak Ibu, saya juga dulu sangat kekurangan uang. Bahkan hampir setiap malam Bapak Ibu, hampir setiap malam, dan saya sangat ingat nih Bapak Ibu. Hampir setiap malam, saya minta nasi lebih dari warung anggota saya Bapak Ibu. Jadi saya untuk makan aja dulu Bapak Ibu, itu susah Bapak Ibu. Saya untuk makan aja, dulu Bapak Ibu harus ngutang. Nah saya sangat ingat momen-momen itu Bapak Ibu, ketika saya ngutang, padahal cuma 7.000 padahal. Tapi saya bilang, Bang, bisa ngutang nggak Bang? Terus saya telepon dolen saya, itu makan siang saya ngutang, malam. Namanya Fitri, Fit. Kalau nanti ada nasi lebih di toko Fit, jangan buang Fit. Kasih aja untuk aku Fit. Itu yang saya bilang, setiap malam seperti itu Bapak Ibu. Sampai mama saya kasihan, udah Miftah, kamu makannya sini. Kamu udah ibu anggap seperti anak ibu sendiri. Tapi saya nggak enak Bapak Ibu. Saya sebagai seorang cowok, saya punya harga diri saya pikir. Saya perjuangkan terus Bapak Ibu. Dan ada satu waktu saya sangat ingat, saya ingin makan KFC. Dan hari itu ada paket attack. Jadi kalau paket attack itu cuma 10.000. Dapat ayam, nasi plus air. Nah, di saat itu saya cuma ada duit 10.000. Saya pikir, wah lumayan nih bisa makan KFC hari ini. Jadi saya datang, udah ngantri panjang. Akhirnya, karena kan paket attack murah kan, ngantrinya panjang. Pas di situ, saya tanya, Mbak mau pesan paket attack 1. Terus mbaknya bilang, maaf dek, ini jamnya udah lewat jam 5. Ngerti nggak? Jadi jamnya udah lewat jam 5. Ternyata paket attack jam 3 sampai jam 5. Pas di antrian saya, jamnya udah jam 5 lewat 2 menit. Maaf dek, kita udah harga normal. Terus apa yang saya lakukan? Saya pulang Bapak Ibu. Saya pulang. Dan momen itu mengingatkan saya Bapak Ibu. Nggak enak hidup miskin Bapak Ibu. Nggak enak uang nggak ada di kantong Bapak Ibu. Nggak enak ketika orang ngeremehin kita itu nggak enak Bapak Ibu. Dan situ saya malu banget Bapak Ibu. Karena udah saya ngantri, tapi saya harus pulang dengan perut lapar dan tangan kosong Bapak Ibu. Rasanya nggak enak Bapak Ibu. Tapi itu nggak akan menjadikan saya untuk berhenti bisnis ini. Saya perjuangkan lagi Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita mengikuti Royal Weekend Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini semua perjuangan-perjuangan saya lakukan Bapak Ibu. Nah ini ketika mengikuti Royal Weekend, jadi biar murah Bapak Ibu, jadi kami ke Medan naik bus itu harus bayar 500.000 pulang pergi.
Terus dari Medannya ke Brastagi, kami udah kehabisan uang. Sehingga kami mencari cara Bapak Ibu. Apa yang kami lakukan? Kalau naik normal itu harganya 20.000. Tapi kalau naik di atas atap itu cuma bayar 3.000 per orang. Ini resikonya nyawa Bapak Ibu. Resikonya nyawa. Gara-gara uang nggak ada Bapak Ibu, tapi mempertaruhkan nyawa. Jadi selama 2 jam dari Medan ke Brastagi ya hampir 2 jam. Dan itu semacam rolling coaster Bapak Ibu. Jadi kami pegangan, belok gitu kan. Ya kalau jatuh ke jurang selesai Bapak Ibu. Ini di atas atap kami nih. Nah ketika lewat nanti pos-pos polisi, itu kami harus tutup pakai terpal. Seolah-olah kami barang. Karena supirnya ditangkap, kami masuk penjara juga katanya. Jadi taruhan nyawa, taruhan penjara. Waduh, gara-gara uang. Tapi itu momen-momen paling menyenangkan bagi saya. Kalau saya ingat momen ini, saya bisa senyum sendiri. Dan hari ini udah Bronze Lion, ini sekarang udah bintang 8, dan ini juga Bronze Lion, dan dia juga penerima cash 5.000 kemarin, peringkatnya ambasador sekarang, baru beli rumah seharga 700 juta Bapak Ibu. Nah ini yang saya bilang tadi bintang 8. Saya sangat ingat Bapak Ibu, jadi kalau Anda hari ini dipresentasiin, Anda seharusnya berterima kasih sama pengundang Anda. Anda berterima kasih sama sponsor Anda, karena mereka ingin mengubah hidup Anda. Nah ini salah satu orang yang saya ajak untuk hidupnya berubah, namanya Pak Gary. Saya sangat ingat, coba Anda perhatikan fotonya. Dulu, kurus, ceking, hitam, betul ya? Udah kurus, ceking, hitam, tapi Anda lihat perubahan sekarang. Ini sekarang Bapak Ibu. Hanya dalam 7 bulan, dia bisa beli mobil sendiri Bapak Ibu. 7 bulan, dia bisa beli mobil sendiri. Penghasilannya sekarang belasan juta, udah ke Paris, udah ke Jerman, udah ke Malaysia, udah lebih dari 10 negara Bapak Ibu. Sekali lagi, Anda lihat fotonya dulu. Bukan siapa-siapa. Tapi sekarang menjadi orang sangat luar biasa Bapak Ibu. Inilah hebat bisnis ini. Bukan kitanya sukses, kita juga membantu orang yang sukses. Kalau seandainya Bapak Ibu, ada pekerjaan luar, bisa sama-sama sukses, saya udah keluar hari ini juga Bapak Ibu. Karena tujuan saya sekarang ini bukan uang lagi. Bagi saya uang ini udah sangat cukup, jujur saya bilang. Tapi tujuan saya, bagaimana saya hari ini berguna bagi dunia saya dan juga berguna bagi akhirat saya, Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari kita, Bapak Ibu, alasan nggak ada uang. Tadi Anda udah dengar cerita saya. Ini ada salah satu dolen saya. Beliau sampai jual emas pernikahannya untuk perjuangan. Dan alhamdulillah hari ini, Bapak Ibu, beliau udah bintang 6, udah penghasilannya udah lebih dari 5 juta. Beliau ini kerjanya apa? Jualan sayur di pasar, Bu, Bapak Ibu. Jam 3 pagi itu udah bangun untuk jualan. Tapi hari ini Bapak Ibu, beliau nggak harus bangun jam 3 lagi Bapak Ibu. Dengan menjalankan bisnisnya. Jadi orang-orang seperti inilah yang kita tolong Bapak Ibu. Jadi niat Anda itu hanya menolong orang lain. Sangat simpel untuk sukses ini. Menolong orang sebanyak mungkin kesuksesan yang datang kepada Anda. Ini sedikit perubahan. Nah, ini orang yang ngajak saya tadi. Jadi saya sangat berterima kasih sama beliau. Jadi beliau ini bukan upline bagi saya. Tapi abang iya, seorang ayah iya, seorang teman iya, seorang sahabat iya. Beliaulah yang merubah mental saya yang dulunya 0. Yang dulunya saya seorang pemalu. Yang dulunya saya seorang yang sangat pesimis sama hidup saya sendiri Pak Ibu. Tapi beliau yang membuat sekarang ini sangat positif Bapak Ibu. Plus sekali lagi buat upline saya, Bapak M. Iwan Saputra. Ini perubahannya, Anda bisa lihat before afternya sangat jelas. Benar nggak Bapak Ibu ya? Ya, ini before-nya, ini afternya. Seandainya hari itu, detik itu saya nggak gabung, saya nggak tahu apa yang terjadi sama hidup saya sekarang. Yang pastinya saya masih kerja sama orang, pergi pagi pulang sore dengan gaji cuma 1.200.000 Bapak Ibu. Nah, ini Anda kenal pasti yang tadi ngomong dari mana? Kepala geng-gelengnya. Ya, ini Bapak Beno Bapak Ibu ya. Nah, jadi Pak Beno ini pulang kampung kemarin ya ke India gitu ya. Ya. Jadi Pak Beno ini Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat banyak belajar beliau. Apalagi cara beliau membangun hubungannya dengan downline-nya. Jadi saya kerasa seperti sekali lagi bukan sebagai upline downline, tapi seorang abang gitu. Jadi bagaikan abang, saya paling nyaman kalau curhat sama beliau gitu. Sepertinya beliau bisa buka job sampingan gitu kan, bio curhat gitu nanti ya. Nah itu nyaman banget saya Bapak Ibu. Nah ini ketika kita konferensi di China, jadi ketika di China Bapak Ibu, itu Pak Beno nerima reward. Pak Beno ngomong sama saya, Miftah, hari ini hari kemenangan saya. Pastikan tahun depan itu hari kemenanganmu, dan saya percaya kamu bisa. Dan saya percaya hari itu Bapak Ibu sama Pak Beno, dan itulah membuat saya tahun berikutnya saya terima Bapak Ibu. Nah, jadi pas Pak Beno terima luxury car, saya terima mobil Niaga saya. Jadi bisnis tinggal ngantri. Tahun berikutnya saya terima luxury car saya Bapak Ibu.
Mungkin ini Anda kenal Pak Ruli Wahyudi ya. Sekarang Diamond Bapak Ibu. Dulu waktu saya minta foto sama beliau, saya harus jauh-jauh dari Aceh Bapak Ibu. Ikut vision seminar. Hanya untuk foto dengan bukti. Anda hari ini cuma bayar mungkin 60.000 untuk ikut vision seminar. Saya dulu Bapak Ibu, dengan nggak ada modal, saya harus ngutang lagi 2 juta untuk tiket pulang pergi Bapak Ibu. Banda Aceh ke Bandung hanya untuk ikut vision seminar. Jadi kalau Anda hari ini malas untuk vision seminar, saya nggak tahu. Karena segampang apa sekarang, Anda cuma ngeluarin duit 60.000. Saya ke vision seminar, karena di Aceh belum ada vision seminar, harus ngeluarin 2 jutaan lebih. Dan ini foto pertama saya. Jadi yang lainnya pakai jas, rapi mungkin, saya cuma pakai rompi. Karena belum sanggup beli jas. Karena ini saya baru mengawali bisnis 3 bulan. Tapi karena visi, saya ngutang lagi Bapak Ibu, untuk belajar ke Bandung. Dan saat itu saya foto depan mercy Pak Ruli. Pak Ruli cuma ngomong 2 kata. Miftah, hari ini saya udah terima mercy. Di Aceh belum ada bukti. Setahu saya orang Aceh itu para pejuang. Bahkan pejuang-pejuang Aceh itu sangat terkenal di seluruh Indonesia. Dan saya yakin kamu orang yang pertama yang akan terima BMW. Dan saya percaya itu Bapak Ibu, 2 tahun kemudian gantian. Beliau yang tak foto depan mobil saya Bapak Ibu. Inilah mujizat dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini yang hadir di ruangan ini Bapak Ibu, Anda mungkin foto di depan mobilnya Pak Wawan, BMW Pak Wawan. Tenang aja Bapak Ibu. 2 tahun ke depan Bapak Ibu, mobil-mobil Anda yang akan berjajar di depan halaman ini Bapak Ibu. Aplaus buat Anda semua Bapak Ibu. Amin. Ini foto saya sama Pak Rizky Anata, ya, kelihatan banget ya, before afternya. Pak, dulu hitam banget Pak, kenapa bisa putih sekarang gitu kan? Jawabannya produk kita sangat luar biasa, Vitalin Soft Gel jawabannya ya. Jadi bagi Anda yang malas konsumsi produk, Anda hari ini perbanyak konsumsi produk. Jadi perbanyak minum Vitalin, tapi botolnya jangan diminum ya. Itu, perbanyak konsumsi Vitalin. Ini foto sama leader tertinggi kita, Pak Louis Tandean. Waktu saya minta foto sama beliau, itu sedih banget. Beliau nggak lihat ke kamera saya. Dalam hatinya mungkin ya. Iya, jadi saya dulu nggak dianggap sama sekali, mungkin sama seperti Anda. Jadi kalau Anda mungkin bisa minta foto ulang, saya mau minta foto ulang, segan saya Bapak Ibu. Karena yang ngantri rame gitu kan. Bisa foto aja itu udah luar biasa. Anda lihat dulu kepolosan saya, celana kedodoran gitu kan, sepatu nggak pernah dicuci, wah parah lah dulu. Nah ini Pak Louis, ini pasti ini tangan saya ini di dompet Pak Louis nih. Bercanda ya. Nah, jadi Pak Louis kalau saat itu merasa kehilangan itu langsung jumpain saya gitu. Nah ini foto afternya. Ya kalau di sini udah kelihatan ya, sama-sama suksesnya. Walaupun Pak Louis, wah jauh suksesnya daripada saya. Tapi saya banyak belajar Bapak Ibu apa? Tidak masalah dari mana kita berasal dan apa latar belakang kita. Yang penting masa depan kita yang cerah Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu. Ini ada sedikit hasil dari bisnisnya Bapak Ibu. Jadi saya baru jalanin serius Bapak Ibu 4 tahun. Tapi hasilnya alhamdulillah sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan saya bahkan hasilnya lebih dari yang saya bayangkan. Jadi dari 2 tahun yang lalu, 2015, saya udah mulai menikmati kehidupan saya. Jadi kalau saya bilang, dulu waktu kecil saya suka nonton film Doraemon. Anda suka kan nonton film Doraemon? Di film Doraemon ada pintu kemana saja, betul nggak? Jadi sejak tahun 2015, saya udah punya pintu kemana saja. Mau kemana aja, kapan aja, nggak perlu mikir. Uang ada, waktu ada, nggak ada bos. Setuju nggak? Jadi saya hampir setiap bulan saya keluar kota. Hampir setiap bulan. Bukan hampir, emang setiap bulan. Bahkan 1 bulan itu bisa sampai 2 kali. Itu 2015 Bapak Ibu. Jangan tanya 2017 lah ya. Nah, jadi mobil nggak perlu beli. Jadi kalau misalnya uang tadi kesimpan sendiri. Karena mobil dikasih. Jadi ini mobil niaga pertama saya. Yang tadinya naik motor pinjaman mama saya. Vario warna pink. Jadi hari ini kalau ada alasan, Pak saya nggak ada motor. Sama. Pak saya nggak ada motor, justru itu Anda nggak punya motor, Anda berjuang. Biar Anda terima mobil juga, dan ini mobilnya. Ya lumayan, mobil pertama saya dari jalan kaki, naik mobil yang harganya 300 jutaan. Lumayan ya. Ya, mobil pertama saya Honda Freed. Nah ini dalamnya, karena mobil sendiri bebas dong, mau diapain aja, betul nggak? Mau dipasang bulu ya kan? Ya, ya mobil saya emang agak unik Bapak Ibu. Ya maklum, kalau cowok, mobil itu rumah kedua, setuju nggak? Ya yang cowok kan tahu, mobil itu rumah kedua. Jadi saya sering Bapak Ibu, kalau dulu kan ketiduran warung kopi. Jadi saya kalau udah ngantuk banget, parkir di warung kopi, tiduran di mobil. Karena bangku yang kosong itu, yang tengah saya kosongin, jadi bisa kasur. Jadi lupa saya foto yang tengahnya, jadi tengah itu plong. Jadi bisa dibawa kasur. Jadi saya kalau keluar kota kadang-kadang tidur di mobil, tinggal hidupin AC doang, jadi enak banget.
Jadi dari bonus saya kumpulin, saya bisa beli ruko. Dan ini sekarang saya jadiin stokis saya. Dari ngutang, dari dulu ngutang, jual gitar, jual apa yang ada, pengorbanan saya nggak akan sia-sia. Hari ini bahkan udah ada yang minta 1,2 M toko saya. Karena kebetulan yang punya toko sebelah saya itu showroom, dia mau perlebar showroomnya. Jadi dia minta beli kemarin. Dia ke kantor saya bilang, mau jual nggak? Saya beli 1,2 M. Saya cuma ngomong dua hal. Kayaknya saya belum perlu duit deh. Yang ada aja belum sempat habis gitu. Jadi sorry saya bilang. Ya. Nah ini sekarang saya jadiin kantor saya gitu. Ya kebetulan nggak perlu duit. Tapi kalau perlu duit tinggal jual aja. Kan aman ya. Jadi kalau Anda hari ini masih muda punya uang, jangan beli yang nggak perlu lah. Beli aset. Karena aset akan naik terus-terusan Bapak Ibu. Nah ini liburan-liburan dari bisnis ini Bapak Ibu. Nah ini di Bali. Terus ini di Malaysia. Ini di Singapura. Ini pertama kali saya ke Cina. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau di luaran kerja setahun aja, cuti aja susah. Di sini, baru gabung 4 bulan, udah disuruh ke Cina. Muka masih polosnya disuruh ke Cina. Hampir dikirain saya TKW Cina gitu kan, TKI Cina. Ya, dikirain tenaga kerjanya gitu. Polos banget kena, baru 4 bulan gabung. Nah ini yang kedua kali yang saya ke Cina, itu bisa bawa belasan anggota saya. Jadi bisnis ini senangnya ketika kita lihat orang nggak pernah keluar negeri, tiba-tiba udah keluar negeri. Dia bilang, Pak makasih ya, karena Bapak saya alhamdulillah hari ini dari luar negeri. Wah, itu rasa nikmat banget. Seperti kata Pak Sugeng tadi. Kenikmatan sesungguhnya bukan ketika sukses kitanya Bapak Ibu. Tapi ketika bisa melihat orang-orang di bawah kita bantu untuk sukses juga Bapak Ibu. Itu kenikmatan sesungguhnya. Ini waktu ke Cina musim dingin. Jadi Bapak Ibu saya udah pernah musim panas ke Cina. Ya, musim semi, musim dingin. Yang belum musim kawin aja ke Cina ya. Jadi udah semua musim Bapak Ibu. Saya udah 4 kali ke Cina sampai bosan Bapak Ibu. Nah ini ke Thailand. Jadi fasilitas kalau misalnya perusahaan kita bawa jalan-jalan, hotelnya bintang 5. Terus restorannya bintang 5. Jadi sambil makan, itu di kapalnya jalan. Wah, kalau lagunya lagu Celine Dion, kerasa kayak film Titanic itu. Wih, nikmat banget Bapak Ibu. Inilah fasilitas yang dikasih oleh perusahaan kita. Nah, apalagi waktu nonton Muay Thai ditemanin oleh ya dua si cantik ini ya gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini waktu di Bali, ini Pak Gary dulu. Kalau Pak Gary nggak ikut saya di bisnis ini, mungkin fotonya mungkin di Pantai Aceh terus Bapak Ibu. Tapi sekarang kami kalau ke Bali mungkin udah bosan ya. Kalau di Aceh mahal, mungkin dari Jogja nggak mahal. Karena di Aceh tiketnya bisa 2 juta. Pulang pergi 4 juta. Jadi bagi kami ke Bali itu udah wah keren kalau dari Acehnya gitu. Nah, saya kalau ke Bali udah sering banget, setahun bisa 3 kali. Sekarang nih, ini salah satu tempat favorit saya. Nah ini waktu saya di Hong Kong. Bagi yang tadi tembus Hong Kong, kita kasih selamat buat yang tembus Hong Kong. Sampai jumpa di Hong Kong sekali lagi. Jadi Bapak Ibu, saya udah pernah ke Hong Kong, disuruh ke Hong Kong lagi nih. Bingung kan? Dulu waktu belum sukses dari mana? Dari Hong Kong. Saya bilang, sekarang udah 2 kali loh ke Hong Kong, saya bilang gitu ya. Nah bentar lagi berangkat lagi saya ke Hong Kong. Nah ini waktu saya di Vietnam. Jadi waktu di Vietnam, alhamdulillah saya bisa bawa 3 orang adik kandung saya. Saya telepon adik saya, Dek, Abang butuh bantuan nih, gitu kan? Adik saya tanya, butuh bantuan apa Bang? Tolong dong, habisin uang Abang, kita keluar negeri. Ya, gitu kan? Jadi 3 orang adik kandung saya, itu saya ajak keluar negeri. Yang satunya cewek ini, dia hari ini selesai UAN, besok berangkat. Bang, kalau ada kelas tambahan kayak mana? Gak apa-apa, nanti kita buat surat sakit, saya bilang sama gurunya. Terus kawan-kawannya pada bilang kan, Ki enak keluar negeri, anak orang kaya. Tahu nggak dibalas SMS sama adik saya? Aku bukan anak orang kaya, aku adik orang kaya. Wih, itu lebih nikmat Bapak Ibu ya, adik orang kaya. Itu kata-katanya mahal Bapak Ibu. Itulah membuat saya ketagihan untuk menyenangkan keluarga saya Bapak Ibu. Kalau nggak ada halangan Bapak Ibu, Februari nanti saya umrohkan 1 keluarga. Amin. Ya, kalau ada rezeki panjang, umur panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini waktu di Paris 2015. Jadi ke Paris juga ada 2 kali Bapak Ibu. Dulu saya pingin ke Paris pas nonton filmnya Laskar Pelangi ya. Yang episode 2-nya kan itu syutingnya di Paris. Di situlah saya pingin, wah kayaknya enak nih di Paris gitu. Jadi saya pingin banget ke Paris, tapi alhamdulillah sekarang udah bosan ke Parisnya ya. Gitu. Nah ini yang pertama kali. Nah ini di Louvre, di Monaco sama di Nice Prancis. Ini waktu di Spanyol kita nonton bola langsung. Jadi dulu Bapak Ibu ketika ada bola, kalau saya ada presentasi saya lebih pilih presentasi Bapak Ibu. Dan saat itulah saya menikmati apa yang orang lain nggak nikmati. Orang lain nontonnya di TV, saya nontonnya live. Ya, ini ATM vs Barca, live kita nonton, Bapak Ibu. Ini di Barcelona, ini di Madrid, ini di Valencia. Ini seharusnya video tapi nggak keputar ya. Nah, ini yang nggak enaknya kalau masih jomblo ya.
Ini fotonya nyesek banget itu ya. Yang lainnya baru nikah, honeymoonnya ke luar negeri. Saya Bapak Ibu sendiri Bapak Ibu ya. Meratapi nasib. Ya, mendingan jomblo ke luar negeri pada jomblo di Jogja terus ya enggak? Iyalah. Itu lebih menyedihkan Bapak Ibu. Ya. Kalau udah jomblo miskin, nah itu lebih menyedihkan Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa kalau jomblo udah ke luar negeri gitu ya. Oke. Nah, ini waktu saya bawa keluarga saya jalan-jalan ke Bali Bapak Ibu. Jadi saya sangat menikmati quality time saya bersama keluarga saya Bapak Ibu. Karena yang lebih mahal daripada uang adalah quality time. Karena waktu Bapak Ibu itu nggak akan kembali. Waktu nggak bisa dibeli Bapak Ibu. Dan saya sangat menikmati nih perjalanan ini. Ada sebuah video, mungkin kalau saya putar agak kelamaan, dan itu saya melihat foto itu agak lucu. Ketika ayah saya ke laut, tapi pakaiannya itu seperti harus ke mall itu. Jadi ayah saya ini nggak pernah menikmati masa-masa tuanya. Jadi di saat itulah saya ada rezeki, yuk ke Bali sama-sama. Nah, bahkan nenek saya bawa juga, karena kakek dua-dua nggak ada, nenek satu udah nggak ada dari ayah, tinggal nenek dari mama saya. Jadi nenek dari mama saya bilang, nenek mau ikut nggak? Nenek nggak ada uang. Kan Miftah nggak minta uang. Miftah cuma tanya, nenek mau ikut nggak? Ya kalau diajak sih mau gitu kan. Ya udah, ayo bilang kan. Jadi saya pesanin tiket, akhirnya kita berangkat. Bahkan nenek saya bilang sama saya, Miftah, nenek terharu. Anak nenek aja, anak nenek saya berarti termasuk mama saya, belum ada yang ajak nenek jalan-jalan keluar kota. Belum ada. Kamu cucu nenek, tapi kamu udah bawa nenek jalan-jalan. Itu bagi saya mahal loh Ibu. Dan itulah buat saya hari ini langsung terus berjuang di bisnisnya Bapak Ibu. Karena pengen lihat senyuman-senyuman mereka lagi Bapak Ibu. Nah ini waktu di Jerman. Nah ini waktu terima mobil. Saya sangat bangga Bapak Ibu. Di panggung kemenangan saya Bapak Ibu. Saya bisa membawa orang tua saya ke panggung saya Bapak Ibu. Ini mama saya, ini ayah saya. Jadi ada nikmatnya juga, belum nikah gitu kan. Jadi bawa orang tua dulu gitu kan. Nanti pas terima villa baru bawa istri. Jadi dua-dua sempat merasakan ya gitu kan. Orang tua sempat rasakan. Tapi kan kalau udah nikah, plus udah punya orang tua kan harus pilih salah satu. Betul nggak? Ya kan? Bawa istri ke panggung atau bawa orang tua. Jadi nggak apa-apa. Jadi biar sama-sama bisa nikmatin. Hari ini udah terima luxury car. Insya Allah mungkin ya beberapa tahun lagi terima villa. Dan saya bisa bawa istri saya ke panggung kemenangan saya. Amin. Nih, foto saya dulu di Vision Seminar. Jadi Anda pulang dari ruangan ini serbu mobil Pak Wawan. Foto seperti ini. Tapi jangan sampai lecet ya. Kalau lecet denda. Sekali lecet 1 juta katanya. Oke. Nah, ini foto dulu Bapak Ibu. Jadi dulu saya antara percaya nggak percaya saya bisa seperti ini sekarang. Tapi upline saya bilang, kamu harus percaya, kamu harus percaya. Akhirnya mau nggak mau saya harus percaya dan itu masuk ke alam bawah sadar saya. Dan saya nggak terasa Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, dari saya foto depan mobil BMW seorang, saya hari ini bisa foto di atas mobil BMW sendiri. Ya. Dan ini juga akan terjadi di diri Anda kalau Anda percaya sama diri Anda. Cukup percaya sama diri sendiri. Kalau Anda tidak percaya sama diri Anda, siapa lagi mau percaya sama Anda Bapak Ibu? Jangan hiraukan kalau orang ngomong tentang Anda. Karena Tuhan ciptakan manusia itu dalam keadaan sama. Dan Tuhan juga menginginkan semua manusia itu sukses. Tapi bagaimana manusia itu bisa membawa dirinya untuk sukses atau tidak. Ini mobilnya sekarang udah 2. Jadi saya Bapak Ibu, kalau hujan saya bawa si hitam biar nggak kotor si putih gitu ya. Nah kalau pakai baju putih, tinggal pakai si putih gitu kan. Jadi bisa cocok-cocokin. Kalau cewek kan cocokin baju sama jilbab, betul ya. Kalau cowok ini mobil dia gitu kan. Sepatu putih, mobilnya putih ya. Jadi lebih asik Bapak Ibu. Jadi di usia sangat muda udah punya 2 mobil itu luar biasa. Nah ini Bapak Ibu, kalau tadi yang saya lihatkan Bapak Ibu, itu efek dari alasan terkuat saya berjuang bisnis ini. Jadi materi ini Bapak Ibu sebenarnya nomor 2 bagi saya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, yaitu orang tua saya Bapak Ibu. Nah ini kedua orang tua saya Bapak Ibu, ini mama saya yang tadi saya sebutin dari tadi, dan ini ayah saya Bapak Ibu. Nah karena beliaulah saya berjuang Bapak Ibu. Bagi Anda mungkin yang hari ini yang masih punya orang tua Bapak Ibu, Anda masih punya kesempatan Bapak Ibu untuk membuat mereka bahagia. Ini ayah saya Bapak Ibu, di usia beliau sekarang yang udah 70 tahun, yang udah sangat tua Bapak Ibu. Satu hal yang saya pelajari beliau Bapak Ibu. Kalau uang mungkin saya nggak bisa banggakan beliau Bapak Ibu. Karena beliau, ya ekonomi beliau sejak bangkrut ini Bapak Ibu, sangat tipis Bapak Ibu. Tapi yang saya lihat Bapak Ibu, satu hari saya pernah kecelakaan, dan saat itulah saya pikir saya udah meninggal Bapak Ibu. Karena mobil saya tabrakan, itu laga kambing, dan sehingga saya pingsan, dan saya harus diopname selama berbulan-bulan di rumah sakit, dan perut ini dibelah. Di situ saya menjadi seorang bayi lagi Bapak Ibu. Dan
tanpa satu detik pun ayah saya meninggalkan saya. Ayah saya terus di samping saya Bapak Ibu. Bahkan ketika saya buang air besar pun Bapak Ibu, saya nggak bisa berkata apa-apa karena ngomong aja susah saat itu. Ayah saya yang membersihkan Bapak Ibu. Di saat itulah saya tahu perjuangan seorang orang tua, gimana ngedidik anaknya waktu kecil, gimana ngebersihin, mungkin ngejaga dia dari seekor nyamuk, harus bergadang malam, harus terbangun, gantiin popok. Di saat itulah mungkin Allah menyadarkan saya. Yang kamu cari bukan uang dari orang tua kamu. Kalau dulu pernah nyesal saya Bapak Ibu. Karena orang tua saya bukan orang kaya. Tapi saat itulah saya belajar Bapak Ibu. Ada yang lebih mahal daripada uang. Ada yang lebih berharga pada uang. Perhatian orang tua ke kita Bapak Ibu, itu nggak terbayar Bapak Ibu. Saat itulah Bapak Ibu, saya merasakan sangat durhaka sama ayah saya. Ayah saya begitu menyayangi saya Bapak Ibu. Bahkan ketika saya udah mulai agak sembuh, beliau mengajak saya keluar. Bagaikan saya anak kecil lagi Bapak Ibu. Beliau bilang, ayo jalan nak. Ayo jalan nak. Saya bilang sakit. Ayah saya bilang, kamu pasti bisa nak. Kamu pasti bisa nak. Tapi sakit ya. Kamu pasti bisa. Ayah saya terus menyemangatin saya Bapak Ibu. Ayah saya terus membuat saya terus berusaha Bapak Ibu. Di situlah saya belajar semangat seorang ayah dalam mendidik anaknya Bapak Ibu. Di situlah saya merasakan hidup saya kedua kalinya. Dan saya bilang sama Allah, saya bilang, ya Allah, berikanlah saya umur panjang untuk membahagiakan orang tua saya. Saya tahu perjuangan mereka itu begitu sulit untuk membesarkan saya. Berikan saya waktu untuk membuat mereka bahagia, membuat mereka tersenyum. Dan suatu hari Bapak Ibu, orang tua saya juga dilanda sakit, dan hari itu harus dioperasi. Kalau seandainya saya nggak ada uang Bapak Ibu, di hari itu, mungkin saya harus gedor pintu rumah saudara saya, untuk minta pinjam uang. Saya mungkin harus pinjam uang untuk operasi ayah saya. Tapi karena mungkin posisi saya sekarang udah jadi Silver Lion, saya nggak kesulitan uang lagi. Sehingga saya bilang, yang paling penting kesembuhan ayah. Uang bisa dicari lagi, berapapun biaya operasi ayah, Miftah akan biayain ya. Miftah nggak perlu duit ya, yang perlu waktu yang lebih lama bersama ayah. Yang Miftah butuhkan waktu yang lebih lama bersama ayah. Saya bilang sama saya, udah ya pakai aja uang Miftah, yang penting ayah sembuh dulu. Berobat tempat terbaik. Langsung saya antarkan ke Penang saat itu Bapak Ibu. Saya bilang, jangan pakai JKA ya. Kita ada uang ya. Udah pakai fasilitas terbaik, yang penting ayah sembuh dulu. Inilah ayah saya Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih lahir sebagai anak beliau. Plus dulu buat orang tua saya Bapak Ibu. Dan yang membuat saya Bapak Ibu hari ini sukses Bapak Ibu, 90% itu doa dari ibu saya. Saya sangat sering lihat mama saya nangis, sholat tahajud, sholat duha, itu hanya menyebut nama saya. Bahkan mama saya sempat bilang, mungkin gak ada orang tua lain yang berdoa itu lebih kuat daripada mama. Saya bilang, iya mah, Miftah tahu. Karena Miftah diam-diam juga melihat mama sholat. Berdoa mama saya itu bisa sampai 1 jam Bapak Ibu. Mama saya berdoa bisa sampai 1 jam. Dan itu demi saya Bapak Ibu. Jadi hari ini kesuksesan saya, itu bukan hasil kerja keras saya Bapak Ibu. Tapi melainkan dari doanya beliau. Dari tahajudnya beliau dalam mendoakan saya Bapak Ibu. Maka saya bilang, sebenarnya hari ini harusnya mama saya di samping saya. Saya ngajak, mama mau ke Jogja nggak? Mama saya udah pingin banget ke Jogja. Tapi hari ini ada nikah adik sepupu saya, sehingga mama saya nggak punya waktu untuk kesini Bapak Ibu. Padahal saya pingin menikmati seperti video tadi. Saya makan makanan khas ke Jogja dengan tawa dari mama saya. Saya suapin mama saya. Saya pingin melakukan itu sebenarnya Bapak Ibu di Jogja pada minggu ini. Tapi saya nggak mampu melakukan. Saya hanya berharap teman-teman bisa mendoakan orang tua saya dipanjangkan umur. Dan saya bisa melakukannya di minggu berikutnya. Amin. Dan ini Bapak Ibu, video di mana mama saya Bapak Ibu sakit juga parah. Jadi berbagai masalah dilanda di saya Bapak Ibu. Ini tepat di mana bisnis saya lagi jatuh-jatuhnya. Keuangan saya lagi hancur-hancurnya Bapak Ibu. Keuangan saya lagi hancur ya. Karena bisnis saya hancur. Karena yang nama bisnis pasti naik pasti turun. Terus itu saat saya masih baru isi acara GOP di Bandung. Adik saya telepon. Bang, mama sakit bang. Saya bilang sakit apa? Saya kira demam. Mama jatuh bang, di kamar mandi pingsan. Kemudian sudah ke dokter, kata dokter harus operasi, harus angkat rahim. Tapi resikonya besar. Dan kalaupun harus pakai JKA, dokternya itu bisa asal-asalan bang. Mama butuh duit bang, 50 juta. Tapi mama gak ada duit. Zafra juga gak ada duit bang sekarang. Kayak mana bang? Saya bilang, saya lagi di luar kota. Abang pulang besok. Langsung pesan tiketnya. Uang ada sama abang, gak usah pikirkan uang. Tapi kan
bisnis abang lagi jatuh. Udah kamu gak usah mikirin abang. Pokoknya uang abang ada. Saya bilang, apa yang saya lakukan? Mobil fleet saya jual Bapak Ibu. Mobil fleet saya jual untuk berobat mama saya. Dan saat itu Bapak Ibu, kondisi mama saya lemas banget. Saya lihat sendiri. Bahkan untuk ke bandara aja itu harus pakai kursi roda. Bahkan mama saya sebelum berangkat, mama saya udah nitip saya. Nanti kalau seandainya mama dipanggil, kalau seandainya mama meninggal, adik kamu jadi imam, kamu yang ngomong, minta maaf sama saudara-saudara kamu. Mama saya ngomong itu, dan itu saya enggak, ketika mama saya ngomong itu, ya Allah, panjangkanlah umur orang tua saya, ya Allah. Jangan cabut nyawa mereka, karena saya belum sempat membahayakan mereka, ya Allah. Dan saya bilang mama saya, mama nggak usah mikir macam-macam, mah. Mama mikirin dulu untuk sehat, mah. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Nah ini video ya Bapak Ibu. Jadi semua saudara saya, salamin mama saya. Saya nggak tega Bapak Ibu, lihat mama saya sakit seperti ini Bapak Ibu. Mama saya begitu lemas Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah rezekinya sekarang Bapak Ibu, saya bisa membuat mama saya sehat kembali Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, umur orang tua saya panjang. Tepat di hari ulang tahun mama saya Bapak Ibu, tepat di hari ulang tahun mama saya bisa memberangkatkan mereka umroh. Dan ini mama sama ayah saya nggak tahu awalnya Bapak Ibu. Saya bilang, Ma datang ke seminar ya. Iya, mama datang. Jadi di detik saya ngomong terakhir, saya minta sama mama saya untuk ke panggung. Ma, hari ini hari ulang tahun mama. Mama ingat kan hari ulang tahun mama? Ingat. Mama saya bilang, mama kira kamu lupa. Enggak, Bah. Sengaja Miftah nggak ngucapin. Miftah mengucapin depan anggota-anggota Miftah. Bahwasannya mama biar tahu selama ini Miftah berjuang itu bukan untuk Miftah tapi untuk mama. Miftah berjuang itu untuk bagian mama. Ini mah ada amplop, mama silakan buka. Ketika dibuka, mama saya langsung meluk saya. Nggak ngomong mama saya. Langsung meluk saya. Sambil meluk saya mama saya bilang, Mama bangga punya anak kayak kamu. Mama bangga punya anak kayak kamu. Dan satu kata itu sangat berharga bagi saya Bapak Ibu. Kata itu sangat berharga bagi saya. Ketika saya suruh kata-kata sambutan, bahkan mama saya nggak bisa ngomong. Mama saya cuma ngomong satu hal, saya udah pengen umroh belasan tahun. Bahkan saya nggak tahu kalau saya masih ada umur panjang untuk nginjak tanah suci ini, kata mama saya. Tapi hari ini Tuhan nitip rezeki dari anak saya. Dan saya insya Allah bulan depan berangkat umroh. Dan ini Bapak Ibu ketika beliau di umroh. 2015 Bapak Ibu. Dan itu membuat saya lega banget Bapak Ibu. Apalagi pulang beliau dari umroh, saya langsung jemput ke Medan. Beliau, ayah saya yang biasa nggak pernah peluk saya. Ayah saya orang yang paling tegar. Ayah saya nggak pernah nangis. Ayah saya paling tegar, kuat banget. Yang duluan peluk saya ayah saya. Miftah, ayah bahagia banget. Bisa nginjak tanah suci. Ayah ibadahnya tenang banget. Ayah merasakan kalau rezeki yang kamu dapat itu benar-benar halal. Karena semua segala urusan selama di sana, semua dimudahin kata ayah saya. Ayah bangga, rezeki yang kamu cari itu benar-benar halal. Itu yang membuat saya begitu senang Bapak Ibu. Itu membuat saya begitu senang Bapak Ibu. Bagi Anda Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang masih punya keluarga, yang masih punya orang-orang yang cintai untuk perjuangkan, baik itu anak Anda, istri Anda, ataupun orang tua Anda yang hadir ini masih muda Bapak Ibu, perjuangkanlah orang tua Anda Bapak Ibu. Bapak Ibu, terakhir dari saya Bapak Ibu, kita Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, di kapal besar. Jadi kapal besar mau lewat Bapak Ibu. Kalau Anda ada di dalamnya, Anda akan sukses Bapak Ibu. TNC ini adalah kapal besar. Anda tidak perlu pintar Bapak Ibu. Anda tidak perlu hebat. Anda tinggal undang orang dari pertemuan ke pertemuan. Anda punya mentor-mentor yang luar biasa. Anda punya upline yang luar biasa, sponsor luar biasa. Mereka siap untuk membimbing Anda Bapak Ibu. Mereka siap untuk membimbing Anda Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mengambil keputusan, saya yakin Anda akan menggantikan tempat saya bercerita kisah sukses Anda Bapak Ibu. Saya sangat yakin itu Bapak Ibu. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu, next Pak, Anda harus mempunyai impian. Apapun impian Anda, itu adalah impian. Hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah, saya sudah mewujudkan lebih dari 100 impian saya Bapak Ibu. Sudah mewujudkan lebih dari 1 impian saya. Apapun impian Anda, itu adalah impian. Apakah Anda ingin umrah ke orang tua? Anda ingin mempunyai quality time sama keluarga Anda? Anda ingin punya mobil mewah? Itu adalah impian Anda. Tapi saya juga punya yang namanya burning desire. Punya impian yang betul-betul membara. Burning desire adalah semangat emosional yang kita punya untuk mewujudkan impian kita. Hari ini saya tahu Bapak Ibu, Anda punya masalah. Tapi
Kalau Anda punya benih sayur, 1000 masalah pun, itu tidak akan menggoyahkan Anda, Bapak Ibu. Itu tidak akan menggoyahkan Anda. Kalau Anda punya benih sayur, 1000 masalah luaran, Anda terasa gampang untuk melewatinya, Bapak Ibu. Mark Zuckerberg dulu bukan orang siapa-siapa, sekarang menjadi orang terkaya di dunia. Dengan prinsip Mahatma Gandhi, in a gentle way, we can shake the world. Dengan cara paling lembut, kita bisa menggonjalkan dunia. Apa yang dilakukannya? Dengan visinya, Bapak Ibu, dia pulang ke rumah, dia presentasikan 2 orang temannya. Dan 2 orang temannya sekarang menjadi milioner, Bapak Ibu. Anda hari ini yang hadir di sini, Anda juga bisa melakukan hal sama. Anda pulang dari sini, Anda presentasikan saudara Anda. Anda presentasikan teman Anda. Bagaimana kalau mereka menolak? Cari lagi. Bagaimana kalau mereka menolak? Cari lagi. Bagaimana kalau mereka menolak? Next, 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 next. Kapan berhenti? Jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Sampai Anda sukses, Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. Temukan leader-leader Anda. Temukan Pak Yawas Anda. Temukan Pak Wawan Anda. Temukan Pak Sugeng Anda, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita ketemu? Cari lagi. Bagaimana kalau tidak ketemu? Cari lagi. Bagaimana kita tidak ketemu? Cari lagi. Sampai kapan? Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena impian Anda besar, Bapak Ibu. Karena impian Anda lebih besar daripada masalah yang Anda hadapi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, perjuangkanlah bisnis ini demi orang-orang yang Anda cintai. Kalau Anda berjuang demi sendiri, mungkin Anda akan ego. Tapi perjuangkanlah impian ini demi mereka. Demi orang yang menyekolahkan Anda. Demi mereka yang menghidupkan Anda, Bapak Ibu. Perjuangkanlah impian Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda jatuh, Anda bangkit lagi. Anda jatuh, Anda bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sampai kapan? Sampai Anda menggantikan tempat saya di depan, Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Karena hal yang paling luar biasa adalah bisa melakukan apa orang yang luar lakukan, mengatakan Anda nggak bisa, tapi Anda bisa katakan saya bisa. Bungkam mulut mereka dengan bukti, Bapak Ibu. Bungkam orang yang menolak Anda dengan bukti, Bapak Ibu. Anda buktikan sama orang Jogja, Anda buktikan sama saudara Anda buktikan sama teman Anda, kalau Anda bisa juga sukses. Saya Miftah dari Aceh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never give up.